Halo, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai current mirror. Jadi ini adalah bagian kedua dari video current mirror. Di video sebelumnya, kita sudah menurunkan secara matematis beberapa besaran yang penting dari circuit ini, seperti input resistance, output resistance, current gain, dan beberapa asumsi yang kita gunakan. Kali ini saya mau membahas secara sedikit kualitatif apa yang sebenarnya circuit ini lakukan dan bagaimana E-out itu bisa mengikuti reference current-nya. Seperti sudah dijelaskan juga, kita ingin membuat rangkaian yang bisa mengcopy E-ref. Jadi kita cukup punya satu E-ref, tapi kita bisa mengcopy E-ref ini ke beberapa tempat. Bagaimana sebenarnya kita bisa mengcopy suatu current sehingga kita memiliki besar current yang sama? Kembali lagi ke rumus dasarnya, kita punya ide, kita punya MOSFET dengan teknologi yang sama, ukuran yang sama, VGS yang sama, tentunya idenya akan sama. Itu asumsi yang kita pakai di pembahasan sebelumnya. Tapi kalau kita mau melibatkan channeling modulation, kita harus melibatkan satu term lagi di sini. 1 tambah lambda VDS. Sekarang kita bisa lihat ID tidak hanya fungsi dari VGS, tapi juga fungsi dari VDS. Dengan kata lain, jika kita mau melakukan perbandingan 1:1, kita tidak cukup hanya dengan memiliki dua transistor dengan ukuran yang sama. Karena current mirror ini tidak menjamin VDS M1 sama dengan VDS M2. Ya. Jadi ini kalau kita tuliskan seperti ini, walaupun VGS-nya sama tentunya, karena gate-nya kita connect. Apakah ini akan, kita harus pastikan, maksud saya, apakah ini akan berlaku jika walaupun kita bikin size-nya sama, apakah ide 2 akan mengikuti ide 1? Itu tidak menjamin. Current mirror ini tidak menjamin itu. Karena ini VDS 2, VDS 1. Karena gampang aja, kita tentunya bisa lihat VDS 2 ini akan tergantung dari beban yang kita hubungkan ke drain dari M2. Sebagai contoh sederhana, kita bisa gunakan resistor. Kita punya E-ref, E-out. Sekarang kita bisa lihat, misalnya
VDS 2 itu kan sama dengan VDD minus R I out. Kita bisa lihat VDD ini berubah-ubah. Kalau kita pakai R dengan nilai resistansi berbeda, VDS2 pun akan berbeda. Jika VDS2 berbeda, maka misalnya ini titik biasing kita, titik current kita akan bergeser tergantung dari besar VDS. Jika VDS ini turun terus ke arah sini sampai ke titik perbatasan antara saturasi dan triad, maksudnya jika akan terus turun, maka transistor M2 akan memasuki triad region. Nah, kita tidak mau itu. Karena itu kita harus ini penting, kita harus mengerti bahwa rangkaian ini tidak menjamin VDS2 akan selalu sama dengan VDS1. Satu poin lagi yang ingin saya hubungkan dengan video sebelumnya. Di video sebelumnya saat kita menghitung R out, kita mendapatkan hasil R out sama dengan RDS2. Itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melibatkan channeling modulation. Karena kalau tanpa channeling modulation, arusnya akan konstan setelah dia melewati VDS1. Ini artinya output resistance kita tak hingga. Sedangkan di sini output resistance kita finite. Poin-poin ini menurut saya penting untuk kita ingat. Jadi kita nggak bikin asumsi-asumsi yang salah dan kita tahu asumsi mana aja yang kita pakai untuk menurunkan kesimpulan apa. Itu yang pentingnya. Satu poin lagi yang ingin saya tambahkan, kita tahu, saya tulis di ini, kita tahu sekarang kita tahu dari video kedua ini, kita tahu bahwa ID2 adalah fungsi dari VGS2 dan VDS2. Dengan beban berbeda-beda, maka ID2 pun akan berbeda, dan ini kita kurang mau. Tentunya kalau kita mau punya current source di dalam range tertentu, currentnya tidak berubah secara dramatis. Artinya kita mau bikin dia tidak sensitif
terhadap misalnya perubahan temperatur atau perubahan power supply seperti di formula sebelumnya, VDS2 itu kan sama dengan VDD minus ID2 dan R. Kalau VDD-nya berubah, VDS2 ini punya langsung terpengaruhi dari VDD. Kita nggak mau itu. Kesempatan di sini untuk melakukan improvement terhadap basic current mirror ini. Jadi kita perlu improvement.